Assalamualaikum, welcome back to my channel. Apa kabarnya, emak-emak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat seperti biasanya ya, amin. Di video kali ini, food prep yang ada adalah yang sederhana ya mak, ala kadarnya. Karena nih biasa saya dapat hormon bulanan nih yang bikin mood swing gitu ya. Udah kayak naik turun tangga. Jadi belanja juga nggak banyak, yang penting kulkas bisa terisi dan kayaknya ini hanya cukup untuk 3 hari ke depan. Dan sambil food prep, saya juga langsung sekalian bikin ungkepan ayam ya mak untuk digoreng. Kata orang, kita baru lebih bisa menghargai sesuatu saat kita kehilangan. Betul apa betul mak? Misalnya pas kita lagi sakit, baru menghargai deh tuh yang namanya kesehatan. Pas putus sama pacar, baru bisa ngerasain ternyata dia tuh sebenarnya perhatian banget dan kita nyesel karena dia nggak layak diputusin. Begitu juga dengan uang, setelah memasuki tanggal tua dan kita bisa survive di akhir-akhirnya, kita bisa lebih menghargai gaji yang kita terima meskipun jumlahnya pas-pasan, tapi kita jadi lebih bisa untuk bersyukur. Dan setelah kita ngerasain pahitnya nggak punya duit, kita jadi lebih berhati-hati ya mak menggunakan uang atau gaji supaya tragedi di tanggal tua tidak kita alami. Salah satu penyebab bokek di tanggal tua adalah tidak bijaknya kita dalam mengelola gaji di awal waktu. Ada yang baru gajian, uangnya udah ludes buat bayar ini itu, jadi cuma berasa lewat aja gitu ya di dompet. Jadi sebelum gajian bulan berikutnya, keuangan kita langsung cekak deh. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk menyambung hidup agar kita nggak ngalamin yang namanya bokek di tanggal tua. Dan di tanggal tua kita nggak sengsara. Ada ya mak hal-hal yang harus kita perhatikan. Dan sebelum saya share lebih jauh lagi, saya mau ucapin terima kasih dulu untuk subscriber baru saya yang baru aja ngeklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like dan komen di bawah ya tentang apa aja yang bisa di-share kepada saya. Dan yang belum subscribe silahkan di-subscribe dulu kalau berkenan dengan video saya di channel ini. Terima kasih. Di banyak video di channel ini saya sering sampaikan bahwa menabung sebaiknya dilakukan di awal saat setelah kita terima gaji. Intinya dari gaji yang kita terima, kita langsung sisihkan sejumlah uang untuk ditabung. Dan sebagian lagi kita sisihkan untuk pos-pos budget yang lain. Pasti dan memang sih agak susah di awal ya. Karena kita nih kesannya dipaksa gitu untuk ngirit gitu. Tapi kalau nggak dipaksain kayak gini, kita nggak akan jalan-jalan dan nggak akan bisa nabung. Budget untuk 1 bulan rumah tangga kita pasti berbeda-beda ya mak. Budget untuk pendidikan, belanja, untuk urusan dapur, dan lain-lain. Usahakan selalu konsisten menggunakan budget sesuai dengan rencana kita. Tahan jika ada keinginan yang akan dibeli karena hal seperti ini dikhawatirkan keuangan kita bisa menjadi lebih boros. Jadi jangan gunakan budget belanja untuk membeli jilbab misalnya, atau misalnya menggunakan budget listrik untuk beli beras gitu ya mak. Jadi budget-budgetnya sudah ditentukan sesuai dengan planning kita di awal. Dan ini alhamdulillah hasil panen kunyit di depan ya mak, ini baru sedikit dari banyaknya kunyit yang tumbuh. Dan total belanja kali ini adalah Rp73.000. Saya ini kupas-kupas bawang mau bikin buat bumbunya sayur bayam nanti ya mak. Karena carinya yang simpel-simpel aja, yang gampang aja. Karena stok bumbu putih saya udah habis dan saya belum ngeracik lagi. Jadi ya ala kadarnya aja, ya pokoknya tuh bayam ada rasanya aja deh. Suka dapat uang kembalian, uang receh, bahkan uang koin gitu ya mak. Jangan remehkan posisi mereka loh ya. Karena mereka tuh bisa jadi penolong kita dikala kita mepet atau lagi susah.
Uang yang biasanya tergeletak di sembarang tempat ini kita bisa pakai untuk membeli kebutuhan bumbu-bumbu, misalnya untuk masakan atau misalnya sarapan, jajan. Makanya sekarang saya nih, nggak sekarang sih, udah agak lama gitu ya Mak, mulai saya punya amplop khusus untuk uang kembalian. Jadi biasanya ada nama amplopnya itu amplop untuk belanja mingguan, untuk belanja bulanan, dan ini ditambah ada amplop uang kembalian. Jadi semua uang kembalian itu bisa saya pakai untuk kebutuhan, keinginan, atau juga bisa ditabung. By the way, kita suka ngerasa nggak sih Mak, kalau kita punya keinginan pasti biasanya tuh di tengah atau mau ke akhir bulan gitu ya, duh kayaknya tuh ngeledek banget gitu. Dompetnya udah tinggal merem aja gitu kan. Malah pengen beli ini, pengen beli itu, tuh godaan di tanggal tua tuh, aduh Masya Allah ya, banyak banget. Nah, gimana caranya kalau kita belanja keinginan itu di akhir bulan aja gitu ya Mak? Tapi gimana bisa belanja di akhir bulan kalau di tengah bulan aja kita udah cekak. Tapi maksud dari belanja keinginan di akhir bulan ini tuh maksudnya supaya kita itu bisa menahan keinginan dulu di awal bulan. Jadi kita tahan dulu, kita lihat dulu. Biasanya tuh 1 hari, 2 hari kita lebih banyak berpikir ya Mak. Itu keinginan kita sebenarnya itu bermanfaat atau enggak, bisa dipending atau enggak. Akan banyaklah waktu kita untuk berpikir seperti itu. Jadi seberapa penting keinginan kita ini, setelah pikir panjang dan keputusan udah bulat, bolehlah di akhir bulan kita kabulkan keinginan kita ini. Berasa banget bedanya loh Mak, kalau misalnya kita belanja di awal bulan dengan di akhir bulan. Pasti banyakan sayang lebih sayang ke uang gitu ya. Akhirnya nggak belanja deh. Nggak juga ya Mak, maksudnya ujung-ujungnya nih keinginan kita bisa di skip secara otomatis kalau memang pada akhirnya kita memutuskan untuk nggak belanja keinginan kita. Kalau kita udah tahu pendapatan atau gaji kita pas-pasan, jangan sungkan untuk menolak ajakan-ajakan yang sekiranya membutuhkan ekstra pengeluaran gitu ya Mak. Jangan takut kita mengorbankan gengsi hanya demi terlihat eksis di depan orang lain. Jangan malu juga untuk bilang, maaf ya kali ini saya nggak bisa ikut, seperti itu ya Mak. Itu semuanya demi masa depan, demi tanggal tua kita yang tidak sengsara. Yang paling cukup sering membuat pengeluaran kita bengkak itu makanan ya Mak. Bayangin aja misalnya kita kebiasaan makan di luar gitu. Dan di saat tanggal tua duit kita nih bisa begitu aja raib gitu ya, langsung hilang aja gitu hanya untuk makanan aja, untuk 1 kali makan. Belum lagi beli minumannya. Untuk air mineral aja mahalnya bukan main ya Mak, dibandingkan kita bawa dari rumah. Untuk antisipasi hal seperti ini setiap harinya, baiknya sih kita memang membawa bekal dari rumah. Apalagi untuk yang bekerja, bawa bekal kayak gini pasti bikin kita lebih kreatif dalam bikin menu masakannya setiap hari. Dan sudah pasti lebih sehat dibandingkan jajan di luar. Ngomong-ngomong soal kreatif, ini jujur saya rasain ya Mak, rasa kreatif saya tuh muncul di saat yang terdesak gitu ya. Bisa di tanggal tua atau pada saat saya lagi males belanja. Jadi mau gak mau saya hanya manfaatkan bahan-bahan yang ada atau bahan-bahan sisa untuk makan sekeluarga. Lumayan nih challenge ini nih luar biasa lah efeknya nih, karena saya berhasil gitu ya menahan keinginan untuk jajan di luar. Terus rasanya mengalahkan ego diri sendiri tuh rasanya kalau kata orang Korea tuh debak gitu ya. Pokoknya mantul gitu lah. Karena nih udah terbiasa mikirin masakan yang di luar ini gitu ya, di luar zona nyaman, di out of the box lah gitu pokoknya. Jadi saya nggak khawatir lagi kalau misalnya di kulkas nih bahan masakannya kalau kata orang nggak ada yang bisa dimanfaatin, tapi buat saya alhamdulillah ya Mak, makanan mah jadi-jadi aja lah buat makan gitu ya. Pokoknya kalau bahan masakan udah tipis, udah sedikit, saya nggak khawatir lagi, nggak panik lagi apa yang harus saya buat untuk masak. Buat mak-mak yang punya 2 rekening, misalnya yang satu untuk tabungan, yang satu lagi untuk khusus kebutuhan sehari-hari. Lebih baik yang kebutuhan sehari-hari ini kalau mau ambil di ATM, uangnya diambil sebutuhnya aja untuk kebutuhan sehari-hari.
Jadwalin juga hari kapan akan berkunjung lagi ke ATM gitu ya Mak. Misalnya ke ATM setiap hari Sabtu atau setiap hari Minggu. Ambil aja jumlah uang sebutuhnya. Dengan begitu kita akan semaksimal mungkin nih putar otak untuk mencukupi kebutuhan kita selama sampai kita berkunjung ke ATM lagi. Pergunakan pulsa dan kuota kita dengan bijak. Dimulai saat kita top up. Jangan terlalu banyak pemakaian yang tidak perlu ya Mak. Kalau misalnya di kantor ada fasilitas wifi, data seluler kita lebih baik dimatiin aja. Itu mah gak usah dikasih tahu lagi ya, udah pada tahu pasti. Tapi nonton channel saya ini wajib loh Mak diprioritasin ya. Pokoknya atur sedemikian rupa aja sampai 1 bulan, jangan sampai beli 2-3 kali top up pulsa atau kuota. Pokoknya 1 bulan harus cukup 1 kali top up aja. Bagi yang punya kartu kredit, kurangi dulu aja penggunaannya. Udah terbiasa dengan jarang pakai kartu kredit, pasti mindsetnya akan selalu membuat perhitungan dulu sebelum action, sebelum belanja. Setelah bisa mengurangi, lama-lama bisa say goodbye juga deh tuh sama yang namanya kartu kredit. Dan dari mindset seperti ini, akhirnya bisa jadi habit yang baik dan menguntungkan. Kita boleh-boleh aja kenal sama yang namanya tanggal tua. Tapi kalau nggak ngerasain tanggal tua, kayaknya hidup kita nih kurang ngerasa apa gitu ya Mak. Tapi ya nggak perlu akrab-akrab banget deh sama yang namanya tanggal tua. Cukup kenal aja. Alhamdulillah kegiatan food prep rutin dan masak yang ala kadarnya yang sederhana aja ya Mak. Karena biasanya saya food prep itu masaknya agak siang, tapi ini 2 pekerjaan saya lakukan sekaligus. Jadi lumayan juga nih menyita tenaga. Selain menyita tenaga juga menyita fokus ya Mak, karena fokusnya terbagi-bagi terpecah-pecah, apalagi belum mindahin kamera handphonenya bagian sini bagian sana. Aduh mohon maaf kalau misalnya angle-angle-nya kadang saya suka kurang perhatikan ya Mak. Dan ya seperti biasalah kalau kegiatan penutup itu, aktivitas penutup dan rutinitas penutupnya adalah cuci piring ya, seperti itu ya Mak, karena biasanya yang kotor-kotor dibersihkannya terakhir. Kayaknya sampai sini dulu video saya kali ini ya Mak. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat yang baik dari apa yang saya share kali ini. Ambil contoh yang baik dari channel ini, yang buruknya dibuang aja. Tapi mudah-mudahan gak ada yang dibuang ya Mak. Terima kasih udah ngikutin saya dari awal video sampai akhir ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Mak.